Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dwi Fitriansi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Bandar, Kabupaten Pacitan. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Sekti Pratiwi SPD, pengampu mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Bandar. Assalamualaikum Bu Sekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa dan tetap semangat untuk mengajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Sekti kelihatannya tetap bersemangat ya Bu Sekti ya. Bu Sekti, untuk hari ini saya minta waktu sebentar untuk percakapan praobservasi sebelum Bu Sekti nanti mengadakan observasi di kelas ya Bu Sekti ya. Nah, dari percakapan praobservasi ini nanti saya akan mengamati ya ketika Bu Sekti akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian tujuan diadakannya percakapan praobservasi ini adalah di mana saya nanti akan mengetahui bagaimana kesiapan dan rasa percaya diri Ibu sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran atau observasi di dalam kelas. Di mana nanti tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Bu Sekti dan murid-muridnya ya Bu Sekti ya. Kemudian Bu Sekti, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Yang pertama Ibu, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti Bu? Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di kelas 9 yaitu bab seni lukis. Kemudian rencana yang saya buat adalah KD 4.5 yaitu membuat karya seni lukis batik dengan canting elektrik menggunakan teknik coretan. Di dalam rencana pembelajaran saya itu ada 3 tujuan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah memahami alat dan bahan seni lukis batik. Yang kedua adalah mempraktekkan seni lukis batik dengan alat canting elektrik. Kemudian yang ketiga di sini tentunya adalah tahap berikutnya yaitu mempraktekkan teknik coretan pada karya seni lukis batik. Baik Bu Sekti, berarti dalam pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan ada 3 tujuan ya. Oke, kemudian Ibu Sekti, dari pembelajaran yang akan diterapkan ini nanti, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu yang sebelah mana ya Bu Sekti? Baik, tentunya di sini ada proses pemahaman dan ada proses karya. Jadi di sini ada 2 pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk bagian pengetahuan di sini adalah tentang tujuan pelajaran saya tadi, terutama adalah pada siswa mengetahui nama, kemudian bentuk, kemudian memegang juga yaitu berupa media dan alat untuk membuat seni lukis batik. Kemudian untuk keterampilan di sini anak itu mempraktekkan cantingnya, sekaligus juga memakai kuas nanti untuk coretan warna. Sehingga di sini ada pengetahuan dan juga diajarkan dalam keterampilan. Oke, berarti ada 2 area pengembangan yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan. Baik Bu Sekti, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira nih ini nanti saya ingin sekali untuk mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu buat. Mungkin dari modelnya, mungkin juga dari metodenya. Jadi strategi apa yang akan Ibu terapkan? Baik, di dalam RPP saya yaitu di situ saya mencantumkan untuk metode pembelajaran di sini ada 2. Yang pertama adalah discovery learning, kemudian yang kedua adalah proyek wanita atau sering disebut dengan BJPL. Jadi di sini untuk discovery learning di sini alat menemukan atau mendapatkan pengetahuan yang baru, tentunya tentang alat dan bahan dan juga khususnya untuk alatnya ini kan canting elektrik itu belum anak-anak belum mengetahui sehingga nanti anak menemukan ilmu di situ. Berikutnya untuk proyek ini nanti kami sepakat dengan siswa, nanti akan saya buat kesepakatan anak itu
Oh, tahap satu mulai dari misalkan desain dan pemindahan kepada kain. Yang kedua nanti adalah pencantingan. Yang ketiga adalah pewarnaan dan coretan di situ. Kemudian yang terakhir di sini nanti saya rencanakan untuk pameran produk akhir di kelas ini. Oke, jadi nanti proyek ya berarti tidak hari itu langsung selesai, tetapi membutuhkan waktu yang mungkin agak lama seperti itu ya Bu. Baik Bu Sekti, berarti di sini Bu Sekti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian menggunakan metode discovery learning, kemudian akan diterapkan juga dengan proyek based learning dan akan didapatkan sebuah proyek seperti itu ya Bu. Dari proyek itu nanti akan ada produk yang muncul di mana nanti akan bisa dipamerkan mungkin ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, untuk media pembelajaran yang akan digunakan apa saja ya Bu ya? Baik, untuk media pembelajaran di sini tentunya melingkupi semuanya. Yang pertama adalah alat dan bahannya. Di situ terdiri dari kain mori, kemudian nanti canting elektriknya, kemudian bahannya di situ ada malam atau lilin dan juga pewarna, kemudian pengawet warnanya. Kemudian di situ karena kita pakai kain, saya membutuhkan gawangan begitu kan untuk membentangkan kain tersebut. Berikutnya selain itu ketika proses discovery learning di situ nanti anak menyaksikan video kegiatan mencanting atau membatik. Berikutnya tentunya juga saya tempelkan gambar-gambar berupa desain, contoh-contoh desain dan juga tahap-tahapan dalam pengerjaannya ini saya buatkan dalam bentuk LKPD. Jadi lembar kerja peserta didik di situ saya bagikan begitu sehingga tahap-tahapnya anak paham, kemudian dilaksanakannya sesuai dengan media-media yang saya siapkan demikian. Oke Bu Sekti, berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan, Ibu ini menggunakan diferensiasi konten ya Bu ya. Jadi kontennya yang berbeda-beda di mana minat dan bakat anak yang juga berbeda. Saya lihat dari adanya konten gambar, ada juga konten yang ada video. Jadi ada yang visual saja, ada juga yang audio visual. Luar biasa Bu Sekti ya. Kemudian nih Bu Sekti, kira-kira kapan nih Bu Sekti akan menerapkan di dalam kelas? Baik, ini sudah saya rencanakan itu di hari Selasa nanti, terutama di jam keempat dan kelima di kelas 9A. Oke, berarti nanti hari Selasa di jam keempat dan jam kelima. Seperti apa nanti, maka nanti saya akan mendatangi kelas Ibu, saya akan mengamati, kemudian juga mengevaluasi jalannya pembelajaran, dan kita akan mengadakan supervisi kelas ya Bu ya. Di mana nanti saya akan menjadi supervisornya, kemudian Ibu sebagai yang menerapkan seperti itu. Dari percakapan observasi ini Bu Sekti ya, kira-kira apa gambaran yang Ibu dapatkan atau kira-kira kesimpulan yang Anda dapatkan? Mungkin saya bisa mendengarkan Bu Sekti. Yang pertama, saya terima kasih karena tidak semua guru itu mendapatkan kesempatan seperti ini. Kemudian bagi diri saya sendiri, saya lebih memahami langkah-langkah yang akan nanti saya laksanakan. Berikutnya nanti saya juga akan lebih mempersiapkan medianya, media belajarnya saya di sini. Kemudian efeknya nanti bagi anak-anak, saya juga sangat berharap nanti anak-anak itu akan lebih semangat dibandingkan hari-hari biasanya. Dan sehingga seperti prosesnya, kalau biasanya itu tidak ada guru yang menilai misalkan, ada yang mengamati, itu kan nanti akan lebih serius, lebih menyenangkan, dan juga saya harapkan semangat anak-anak itu lebih bagus untuk sehingga materi saya bisa tersampaikan dengan baik sesuai tujuan. Demikian. Luar biasa, ternyata Bu Sekti ini sudah mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana nanti observasinya akan dilaksanakan. Kemudian nanti saya akan mendatangi kelas Ibu, kemudian sebelum percakapan ini diakhiri ya Bu ya, apa ya, kira-kira mungkin Bu Sekti punya kesimpulan atau harapan dari percakapan ini? Baik, sebenarnya menjadi guru kan sudah keseharian bagi saya. Tetapi di mana kita mendapatkan suatu ilmu baru, perubahan yang baru, di mana nanti membuat anak-anak itu lebih
mudah proses belajarnya. Demikian yang saya harapkan, sehingga ilmu dan juga transfer pengetahuan dan juga bagaimana ya, untuk pelayanan anak seperti ini sangat penting bagi kami, bagi saya khususnya, dan juga bagi anak. Baik, luar biasa sekali. Jadi semuanya untuk murid ya Bu Sepi ya. Nah, setelah pra observasi ini nanti saya akan mengamati, kemudian nanti ada satu lagi perbincangan, yaitu perbincangan pasca observasi ya Bu ya. Nanti akan kita jadwalkan ulang untuk percakapannya. Kemudian terima kasih sekali untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih saya sudah bisa berkesempatan berbincang dengan Ibu sebagai guru seni budaya yang ada di SMP Negeri 1 Bandar. Sampai jumpa nanti di acara atau dalam rangka observasi di dalam kelas. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga nanti pembelajarannya menyenangkan dan lancar. Terima kasih Bu Siti. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Kita nanti akan bertemu lagi di dalam kelas pada saat Bu Sekti Pratiwi SPD melaksanakan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, karena hari ini kita bertemu lagi di hari yang cerah, di pagi hari. Tentunya kalian semangatnya lebih full atau lebih bagus. Supaya pertemuan kita pada pagi hari ini nanti diberi kelancaran dan juga kalian bisa fokus belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Doa di dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, tentunya dalam kita belajar seperti biasa, jika kalian nanti bersama-sama dalam satu kelas lengkap, maka kita akan lebih semangat, lebih ceria untuk belajar. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Dilihat yang kemarin sakit sudah masuk? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bisa belajar bersama. Baik, seperti biasa hari ini anak-anak kita akan menyampaikan seperti biasa kalian supaya kalian lebih semangat. Apa kata kunci kita? Salam budaya. Ingat ya? Salam budaya. Semangat belajar, semangat berkarya. Kemudian kata-kata kita hari ini adalah cinta. Saya memiliki cinta untuk kalian, kalian punya cinta untuk saya. Coba. Kata-kata kita hari ini adalah cinta. Cinta belajar, cinta berkarya. Kalau hari ini kata-kata kita adalah suka. Suka belajar, suka berkarya. Tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang berkarya dan berkarya seni lukis batik memakai alat canting elektrik, ya, dengan teknik coretan. Ada 3 kata kunci di sini anak-anak. Yang pertama apa? Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, yaitu pengertian dari seni lukis batik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alat canting elektrik. Kemudian yang ketiga dengan teknik coretan. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari 3 hal tersebut. Tentunya untuk pengertian seni lukis kemarin sudah kita sampaikan. Kalian masih ingat untuk pengertian seni lukis? Coba salsa. Masih ingat? Membuat karya baik, membuat karya seni lukis. Hari ini nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yaitu yang pertama adalah kita akan mengenal ya, alat-alat atau media, alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Pak, masing-masing dari kelompok kalian
Ingat kalian yang pertama menyebutkan alat dan bahan dalam berkarya seperti lukis, batik. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mempraktekkan alat canting elektrik yang tentunya sudah ada di masing-masing meja kalian disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah nanti kita mempraktekkan alat canting yang sudah ada di meja kalian semuanya. Sudah ada ya? Tujuan kita untuk hari baik anak-anak untuk memulai dari pembelajaran kita hari ini tentunya masing-masing ketua kelompok coba kesini dulu. Salah satu ya. Silakan. Dari kelompok yang kalian bentuk minggu yang lalu, gitu ya, sudah berdasarkan dari minat dan bakat kalian, di mana kalian nanti akan belajar hari ini dengan tentunya beberapa hal yang akan Ibu hari ini sampaikan. Silakan untuk yang pertama kalian nanti menyaksikan langkah-langkah atau video yang Ibu putarkan di sini. Silakan seluruhnya yang duduknya miring silakan menghadap ke depan terlebih dahulu. Baik, silakan seluruhnya dalam menyampaikan ini. Tentang karya seni lukis batik dan seni. Di dalam berkarya lukis batik, coba dari tampilan di sini kalian bisa melihat alat-alat yang ada. Coba sesuaikan dengan bahan yang ada di mejamu. Yang pertama yang terlihat putih itu apa namanya? Apa? Ya, itu ada kain. Silakan perhatikan di situ. Ada kain. Berikutnya yang dipegang oleh Bapak di situ apa? Canting. Nah, di sini yang perlu kalian pahami anak-anak ya. Kalau di situ itu masih canting yang manual, yang biasa, yang dengan cara ditiup. Tetapi hari ini nanti kalian akan mempelajari berupa canting elektrik. Kenapa disebut elektrik? Tentunya dengan memakai sumber listrik. Coba kalian lihat dulu alat cantingmu. Apakah ada sumber listriknya? Ada? Apa bedanya dengan ada yang video yang guru-guru putar di situ? Ya. Apa? Tidak ada? Tidak ada alur listrik. Betul. Tepuk tangan untuk siapa namamu? Ada. Selain ada sumber listriknya, ada perbedaan apa di situ? Apa? Ujungnya ya, berarti kan ujungnya. Kalau ini kita perbesar di dalam video itu ya, kalau kita perbesar di situ hanya ada lubangnya saja. Tetapi yang kalian pegang hari ini itu ada mata cantingnya. Baik, ada mata cantingnya. Coba sekarang seluruhnya silakan. Jangan lupa untuk yang bertugas ini diisi lah ya, karena yang pertama tadi diperhatikan. Berarti peralatannya apa saja? Tuliskan coba. Batik, kain, kemudian di situ ada. Ya, silakan ambil dikerjakan ya. Baik, berikutnya seluruhnya silakan kalian pegang alat cantingnya. Sebentar, lupa ini ya. Ayo, ojo mengganggu temannya. Tuh ya. Jangan temannya, coba kalian fokus pada peralatannya sendiri ya. Jangan coba untuk peralatannya. Bentar. Coba saya tak tanya dulu ya. Tadi alat-alat yang harus disiapkan apa? Alat dan bahan dalam batik, dalam seni lukis batik. Apa? Satu. Apa?
fokus kepada peralatan cantiknya. Silakan seluruhnya dipegang mana cantiknya. Kalian perhatikan dulu bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada tentunya sumber listrik ya. Yang kedua di sini kalian cara memegangnya seperti ini. Jadi semuanya coba pegangnya dengan cara seperti ini ya. Bisa, Randy? Bisa? Setelah itu malam yang sudah kita potong kecil ya. Nah, ini nanti yang ada di jamu dimasukkan ke lubang ranting. Kemudian karena canting ini sumbernya adalah listrik, di sini ada pengaturan panasnya. Ya, coba kalian lihat dulu ada on ada off. Ya, silakan dilihat. Sudah ketemu tulisannya? Kalau off itu apa? Apa ada yang matikan. Jadi kalau ini nanti terlihat panas, kamu kurangi menjadi menuju ke off ya. Kemudian kalau kurang panas berarti nanti dibuka ke kanan. Kemudian ini nanti akan meleleh anak-anak. Setelah meleleh, kalian torehkan pada desain yang sudah kamu buat di kain. Untuk cara memegangnya ada pertanyaan? Tidak ada? Coba untuk kalimat kita hari ini apa? Biar nanti semangat sebelum kita berkarya. Kita kalimat apa? Apa kata pertama hari ini? Senang. Ya? Senang. Ya. Berarti jawabannya apa? Senang. Senang belajar, senang berkarya. Baik, akan kita lanjutkan anak. Di sini adalah berupa contoh desain. Kalian lihat contoh desain yang ada. Tentunya ini adalah desain yang nanti akan dipindahkan ke dalam kain yang ada di meja kalian. Dari desain ini, tentunya ini ada detail-detail bagiannya. Yang namanya batik tentunya ada motif pokok dan ada isen-isen. Ya, ada motif pokok, ada isen-isennya. Bagian kecil-kecilnya adalah nanti isen-isen yang ada. Kemudian yang tentunya motif yang besarnya adalah motif pokok. Dalam motif batik itu ada pengulangan bentuk yang namanya repetisi. Ada ya? Sudah sama? Sudah sama atau minggu yang lalu? Masih ingat? Repetisi atau pengulangan bentuk. Bentuk ini diulang di bentuk yang sama di tempat yang berbeda. Diulang berikutnya seperti ini. Ya? Jelas ya? Kemudian ini ada beberapa karya dari kakak kelas kalian yang kemarin. Beberapa contoh karya kemarin. Dari desain itu menjadi ini ya. Dari desain itu menjadi tolong dibantu. Kira-kira kalian bisa membuat karya seperti ini kan? Semangat bisa ya? Semangat bisa. Dari desain ini bisa menjadi desain seperti ini. Mirip ya. Jadi mungkin tidak harus persis antara desain yang kamu buat dengan, kalau bisa ya persis, namanya desain itu kan cetak. Betul kita semuanya. Yakin bisa? Bisa ya? Ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Sudah dikerjakan ya? Coba selanjutnya kita akan benar-benar praktek, tetapi sebelum kita menyelesaikan karya, kita membuat kesepakatan bersama. Nanti kita akan membuat tahap 1 itu berupa desain dan pencantingan. Kita buat di bulan apa, Nana? Atau hari ini
ini. Masih ada sisa 1 jam. Nanti kita menyelesaikan desain. Kemudian untuk minggu depan tanggal berapa? Tanggal berapa untuk minggu depan? Ayo coba kita membuat jadwal ya. Jadwal untuk penyelesaian proyek. Yang pertama kita membuat desain, pemindahan desain dan pencantingan. Ini kita bersepakat hari apa? Minggu atau pertemuan pertama ya, pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan kedua tanggal berapa? Minggu berikutnya ya. Itu kita menyelesaikan apa? Pencantingan ya. Jadi penyelesaian pencantingan. Setelah itu dengan memakai canting elektrik. Kemudian yang ketiga kita menuju kepada teknik coletan tadi. Yang masih ingat teknik coletan? Memakai kuas itu adalah teknik bawah. Nah, di sini ada coletan. Yang keempat adalah yang dikatakan dengan celup warna. Dan yang terakhir nanti kita akan menyelesaikan finishingnya. Ini namanya florot ya, kalau dalam istilah tadi florodan, atau kita ini pada finishing saja. Kita sepakat untuk menyelesaikan dalam 5 pertemuan termasuk hari ini. Sepakat tidak? Sepakat. Jadi hari ini kita memulai dalam tahap yang pertama apa? Desain dan canting. Silakan kalian mulai mengerjakan. Pegang cantingnya. Oke. Sudah selesai? Coba sekarang kalian hentikan dulu ya, setengah yang jadi. Baik, mungkin ada satu kelompok yang dibawa ke depan. Ayo kelompoknya siapa yang berani ke depan? Dibawa kertas, yang lainnya 2 anak membawa ini? Ya, saya coba. Apa kelompok ini? Ya? Silakan ya, silakan dibawa ke depan. Kalian sampaikan ke teman-temanmu, kamu tadi membatiknya dari mana? Ada yang muda? Ayo dibuka. Satu sebelah sana, satu sebelah sini. Ini yang menjelaskan. Ayo. Ya. Naik saja ke atas. Ya, naik ke atas ya. Dibentangkan. Kamu boleh lihatkan yang sudah dicantik. Ya, yang sudah dicantik. Baik. Kemudian untuk langkah-langkahnya dalam membuat cepat kamu presentasikan, ya. Alatnya itu nanti apa saja. Kemudian yang pertama kamu sudah buat apa itu? Yang pertama apa? Perkenalkan dulu kelompoknya. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang seni lukis batik. Alat yang dibutuhkan adalah kain batik dan canting beserta malam. Alat lukis batiknya Yang sebelum tadi. Yang pertama mendesain, ya, terus mencanting, yang kedua ya, ya apa? Pencoletan warna. Berikutnya, ya siapa namamu? Salsa. Jadi salsa ya. Baik, kemudian ya silakan dilanjutkan. Yang terakhir ada pertanyaan dari temannya? Ya, ada pertanyaan? Ya, betul. Bagaimana kamu tadi pencantingnya? Ada pertanyaan temanmu. Bagaimana caranya mencanting itu? Dari
Baguskah? Apa? Ya sampaikan lu bagusnya bagaimana? Motifnya bagus, Bu. Ya? Motifnya bagus. Motifnya bagus. Motif yang mana? Coba jelaskan motifnya. Motif yang namanya motif yang mana tadi motif apa? Siapa yang bisa? Nanti yang bisa. Ya, desain pokok ya, yang nanti akan diulang di. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu salah satu contoh dari presentasi. Mungkin dari teman kalian nanti bisa semuanya. Silakan sekarang lembarannya dikumpulkan semuanya. Kan sudah disesuaikan dengan jawaban temanmu tadi ya? Sudah. Baik anak-anak, silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama langkah-langkah alat dan bahan dulu. Sudah jelas ya untuk alat dan bahan? Jadi bicara kalian yang pertama tadi adalah tentunya yang pokok adalah batik dan malam serta cantik dan elektrik. Berikutnya yang kedua adalah tahap-tahap dalam penyelesaian batik. Yang pertama tadi apa? Desain. Yang kedua penyaringan. Yang ketiga yang keempat warna. Yang kelima finishing. Yang penyelesaian. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak semuanya, jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan tahap proyek yang kedua, yaitu pencantingan. Kalian siapkan minggu depan yang dari rumah adalah yang pertama desain, itu kamu selesaikan desainnya. Kemudian nanti kita akan mencanting bersama-sama di sekolah untuk menyelesaikan karyamu berupa batik dari canting elektrik dengan teknik apa tadi? Coret. Baik, itu untuk rencana kita minggu depan. Kemudian saya ucapkan selamat kalian hari ini dalam keadaan sehat. Tentunya adalah konsentrasi belajar. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang sama. Jangan lupa apa? Semangat belajar berkarya. Baik, dari kelompok ini nanti akan berlanjut di kelompok minggu depan. Ingat ya. Demikian saja hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri hari ini tentunya dengan doa. Ya. Awal dengan doa diakhiri dengan doa. Silakan untuk kedua kelas mohon izin doa. Silakan berdoa. Doa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, kita ketemu minggu depan. Saya kira dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dwi Fitrianingsih SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Bandung. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya Ibu Seti Pratiwi SPD dan juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Yulisiani SPD MPD. Assalamualaikum Seti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siang hari ini Bu Seti telah bersedia untuk memenuhi undangan saya dalam rangka percakapan pasca observasi. Jadi kalau kemarin kita sudah mengajukan percakapan praobservasi, kemudian Bu Seti juga sudah melaksanakan observasi kelas, tiba saatnya sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Bu Seti, kira-kira bagaimana nih perjalanan atau kegiatan observasi kelas yang telah Bu Seti jalankan? Sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya karena pengalaman seperti ini adalah sesuatu yang begitu saya bangga. Satu yaitu saya lebih mempersiapkan banyak
apalagi itu di CCTV-nya berubah panjangnya sehingga adalah rasa apa ya grogi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa saya laksanakan sesuai dengan rencana Pak Prabu yang saya tunjukkan di Agak degan ya Bu Sekti ya. Betul. Oke, alhamdulillah Bu Sekti mungkin bisa mengulang kembali ya Bu Sekti area pengembangan yang sebagaimana yang Bu Sekti telah kembangkan pada observasi ini. Baik, kembali kepada rencana dan materi saya. Di situ saya menyelipkan model discovery learning dan juga DPJBL. Jadi di situ saya mengembangkan ranah pengetahuan dan juga ranah keterampilan. Pengetahuan di sini itu ada 4 hal yang saya tekankan. Yang pertama adalah pengertian dari psikologi sebagai itu sendiri, yang kedua adalah alat dan bahan, yang ketiga tentunya adalah pengetahuan untuk cara memegang alatnya, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan anak itu mentransfer pesan. Kemudian kalau keterampilan yang tentunya di sini sesuai dengan proyek-proyek yang saya sepakati dengan anak. Yang pertama keterampilan di sini adalah anak itu mampu merawat alat dan bahan, bagaimana penerapannya alat samping elektrik tersebut, kemudian bisa membuat desainnya dan juga terampil dalam memakai alat canggih. Yang pada puncaknya itu nanti anak membuat suatu Luar biasa Bu Sekti ya. Berarti di sini saya tangkap ada 2 area pengembangan yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan. Dan nantinya Bu Sekti sudah membuat kesepakatan dengan anak untuk membuat proyek ya. Jadi di mana itu nanti produknya bisa juga dipamerkan ya Bu. Iya, pada akhir pembelajaran nanti kita rencana pameran kelas. Baik Bu Sekti. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu Sekti, kira-kira nih dari apa yang sudah berjalan tadi di dalam observasi kelas, kira-kira menurut Bu Sekti adakah kekurangan atau kelebihan? Jadi ada nilai negatif atau positif yang sudah Anda terapkan? Benar, Wanita ya. Di sini seperti sebuah alur sehingga itu saya mengalami sebuah hambatan. Sekaligus itu juga adalah tantangan untuk saya merubahnya. Kemudian bagaimana usaha saya mengobatinya. Hambatan yang terjadi di sini karena anak itu menemukan hal yang baru, sehingga saya lebih ekstra untuk lebih istilahnya mentransfer pengalaman dari satu anak ke anak yang lain. Sementara anak itu kan memiliki cara berbeda-beda. Mungkin dengan bisa melihat saja anak itu sudah bisa paham, tapi ada yang dengan mendengar, ada yang harus saya praktek itu adalah sebuah hambatan. Berikutnya dalam satu kelompok itu ada anak yang masih pasif, artinya karena dalam membentukkan kelompok itu anak itu istilahnya tergantung dengan anak yang pandai. Di situ saya harus membuat motivasi anak yang pasif di sini. Itu berat hambatan. Kemudian untuk tantangan saya pikirkan, bagaimana pembelajaran saya ini bisa menyeluruh atau nanti sampai pada mendekati 85% atau 90%, sehingga proyek itu bisa tercapai, anak bisa mentransfer yang saya sampaikan. Luar biasa. Jadi Bu Sekti sudah menemukan kendala atau hambatan dan Bu Sekti juga sudah mempunyai tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya seperti itu ya Bu. Jadi di sini ada masalah dan Bu Sekti sudah menemukan solusi. Seperti itu ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira Bu Sekti kapan nih untuk eksekusi atau untuk melaksanakan pembelajaran sesuai rencana? Baik, sebenarnya dalam pembelajaran kemarin kan sudah ada saya buat visual dan kelompok auditory dan juga kelompok yang anak memiliki keterampilan maksimum dan di situ kinestetik. Tapi di sini saya harus yang pertama membuat kelompok itu saya bagi karena tidak selalu anak di visual itu mampu di auditorinya sehingga yang pertama sehingga dari ini akan saya terapkan di pertemuan saya setelah ini minggu depan. Jadi Bu Sekti minggu depan sudah teman saya ya, minggu depan insya Allah sudah eksekusi ya Bu. Luar biasa. Bu Sekti sangat bersemangat. Jadi minggu depan Bu Sekti akan memperbaiki lagi dan rencana-rencana Bu Sekti akan diterapkan pada observasi kelas selanjutnya. Seperti itu ya Bu Sekti ya. Nanti saya akan menunggu nih cerita itu selanjutnya. Bagaimana perkembangannya saya akan menanyakan lagi. Semoga saja dengan rencana gerakan ini Bu Sekti akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih
banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga kedepannya tentunya kita sebagai guru bisa menjadi lebih baik untuk murid-murid kita. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi bersama Ibu Siti Pratili SPD, beliau sebagai pengajar seni budaya di SMP Negeri 1 Bandar, di mana disaksikan oleh pengajar praktik yaitu Ibu Yuli Sriani. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Semoga Ibu sehat selalu, kemudian semoga urusannya juga selalu terlancar oleh Allah SWT. Terima kasih Bu Yuli. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.